Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sahabat ISNU dimanapun kalian berada. Selamat datang di ISNU Podcast, yang mana ini adalah sebuah program yang diinisiasi oleh pimpinan cabang ISNU Kota Kediri. Yang mana ISNU Podcast ini merupakan sebuah ruang perbincangan yang tidak hanya menghadirkan obrolan, tapi juga sebuah refleksi. Tidak hanya kritis, tapi juga solutif. Yang mana tentunya di sini kita akan bersama-sama mengupas lebih dalam lagi terkait beberapa isu, mulai dari keislaman, sosial, pendidikan, ekonomi, hingga tantangan peradaban kontemporer yang kita hadapi saat ini. ISNU Podcast hadir sebagai wadah cendekia tempat kita membaca zaman dengan lebih jernih lagi, merawat nalar publik sekaligus meneguhkan nilai-nilai keislaman yang rahmatun lil alamin. Dan tentunya di episode kali ini kita bakal bahas topik yang bagaimana ini benar-benar dekat banget dengan kita semuanya, yaitu terkait budaya konsumtif dan bagaimana spirit zuhud modern bisa jadi penyeimbangnya. Tentunya bersama saya Selvira Diva Ardinda yang akan menemani kalian semuanya dari awal hingga akhir. Dan tentunya juga kita di sini bersama dengan salah satu narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Miftahul Huda. Yang mana kita akan mencoba melihat lebih dalam lagi, apakah yang kita kejar hari ini itu benar-benar suatu kebutuhan atau malah sekedar keinginan saja. Maka dari itu marilah kita sama-sama menyimak fenomena yang penting ini. Oke, baik Bapak, selamat siang. Selamat siang. Selamat datang juga ya Bapak di ISNU Podcast. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Tadi perjalanannya seperti apa Pak? Ya lumayan agak macet karena Agak ini macet kan ya, jam-jam pulang sekolah ya. Oke. Dan hujan. Ya. Oke, baik Bapak. Oke Bapak, dengan tema kita hari ini ya Bapak, Ya. menurut saya ini adalah hal-hal yang memang benar relevan sekali, apalagi di dunia anak muda ya atau Gen Ya. Z nih Bapak ya, Gen Z. yang mana terkadang kita ini anak muda itu tidak sadar dengan budaya konsumtif ini ya Pak, apalagi zuhud ya Pak ya. Ya, ya. Nah, untuk Bapak sendiri nih Bapak, apakah topik kita hari ini itu benar-benar relevan di kalangan anak muda sekarang ini Bapak? Terima kasih. Jadi melihat topik ini luar biasa, sangat relevan. Karena begini ya. Jadi dua kalimat ini kan agak perbedaan lumayan jauh. Satu budaya konsumtif itu lebih kalimat-kalimat umum yang biasa kita dengar. Kemudian berdampingan dengan kalimat zuhud. Orang-orang mendikotomi bahwa kalimat zuhud, kalimat-kalimat ini yang bersifat hanya ada di tempat-tempat Islam, Islam di masjid, musola, mungkin hanya terbahas di UIN atau di Tribakti kan seperti itu. Nah ini kadang-kadang luar biasa, memang harus sering kita dampingkan sehingga kita tidak bisa mendikotomi antara bahasan yang dianggap bahasan duniawi dan bahasan ukhrawi, sehingga itu harus dibahas secara bersama. Nah, kenapa ini harus digandengkan? Karena begini, kadang-kadang karena mayoritas Gen Z, apalagi tidak hanya Gen Z, kita dulu saja mungkin di sekolah untuk mendapatkan asupan narasi-narasi yang beragama begini susah, karena di pendidikan umum itu hanya ada PAI itu berapa 2 SKS ya, 2 SKS PAI dan selebihnya adalah materi-materi umum. Nah ini harus digandengkan agar menjadi rem, karena orang-orang melihat zuhud ini hanya dimiliki oleh kaum sarungan Muslim kita, gitu ya. kaum sarungan bukan tidak Muslim, karena memang ini kalimat zuhud itu kan lebih bersifat orang mengendalikan diri untuk tidak kebablasan di dalam mengikuti need, kebutuhan karep ya, kebutuhan karep. Tetapi tidak kemudian menjauhi karir, tidak kemudian menjauhi bisnis. Karena kadang-kadang orang salah perspektif, gak zuhud itu saya gelem rebutan kaprodi misalkan. Kepingin rebutan kajur misalkan enggak. Tapi itu perspektifnya tidak seperti itu, agar zuhud ini untuk orang dimotivasi untuk berusaha, untuk berkarir, tetapi hasilnya itu adalah untuk
berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks Gen Z, agar mereka di dalam menggandrungi apa yang dilihat di muka bumi ini agak bisa direm atau terarah. Oh, ini benar-benar kebutuhan atau sekedar keinginan, sehingga tidak kebablasan di dalam mengikuti karepe hati dan keinginan sesuai dengan itu budaya glamor yang ada saat ini. Baik, Bapak. Oke, tadi kita sudah membahas terkait budaya konsumtif dan juga zuhud, yang mana ini harus berdampingan ya Pak ya. Nah, sekarang kita lebih spesifik lagi nih Pak, untuk budaya konsumtif itu sendiri dari sudut pandang akademisi ini Pak. Sebenarnya itu gimana sih Pak? Ini agak panjang, agak luas dalam segi akademisi. Saya akan melihat dari sisi terdalam akademisi, yaitu di bidang kurikulum, yang bidang yang selalu yang kita alami setiap hari. Ini saya tidak tahu apakah ini memang kehendak atasan atau tidak. Jadi di Indonesia ini yang saya rasakan baik di tingkat bawah sampai di tingkat pendidikan tinggi, kita ini kemudian hanya menjadi pemakai dikte dari pusat, dari dari kementerian, sehingga apa yang kita lakukan itu kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang harus kita selesaikan di bawah. Nah, budaya konsumtif apa yang menjadi yang biasa kita lakukan di dalam konteks kurikulum ini, kemudian kadang-kadang outputnya itu tidak bisa maksimal, tetapi kita di bawah tidak bisa merubah itu. Nah, budaya konsumtif di dalam akademik seperti ini menurut saya ini harus dirubah, bahwa akademik baik di tingkat bawah, baik ada dimanapun, diberikan ruang berpikir untuk menyelesaikan, untuk mentelaah apakah ranah rangkuman mata kurikulum seperti ini efektif dan efisien dalam mengkaji sebuah keilmuan atau tidak. Ini yang harus kita pikirkan tentang budaya konsumtif di dalam di dalam akademik. Nah, dalam sekarang ini kan apalagi di dalam asupan literasi. Di dalam asupan literasi kita ini lagi malas membaca buku. Sehingga konsumtif kita lebih di medsos, lebih di Google dan lain sebagainya. Padahal kita tahu apa yang diberikan di medsos, di Google itu kadang-kadang narasi-narasi yang sudah diolah dengan kepentingan orang hari ini. Tetapi kalau buku itu lebih original, karena mayoritas akademis tempo dulu, penulis, para ulama, para ilmuwan tempo dulu itu tidak punya keinginan materi di dalam menulis sebuah karangan ya. Kan dulu tidak ada istilah royalti. Sehingga buku-buku yang diberikan oleh para ilmuwan tempo dulu itu lebih original. Tetapi kalau buku-buku yang terbaru, apalagi kadang-kadang sudah ditranslate, sudah dirubah di dalam PDF, di medsos, di Google dan lain sebagainya. Ini kadang-kadang kita tidak mampu menelaah itu karena begitu tebalnya narasi buku itu. Nah, dalam posisi apa yang dirubah kita sering tidak mengetahui. Contoh saja begini. Sering terjadi kegadauan di dalam literasi keagamaan, mungkin di kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan lain sebagainya. Kitab-kitab itu kan tebal sekali. Nah, kalau kita referensinya itu mengambil di online, kita konsumtifnya itu mengambil di online, ini berbahaya. Bolehlah mengambil di online, tapi jangan dijadikan pedoman utama. Tetapi kita harus tetap punya koleksi kitab original yang ditulis yang dicetak orang tempo dulu. Nah, ini saya memandangnya dari satu tentang literasi, yang kedua tentang kurikulum. Sehingga begini, hampir mirip kan apa yang dilakukan Gen Z. Melihat fenomena hari ini, misalkan HP hari ini muncul seperti ini, besok tahun depan 2 tahun lagi
berganti lagi, dan kita mengikuti tren itu tanpa mempertimbangkan itu keinginan atau kebutuhan. Kadang-kadang lebih keinginan karena apa, itu gengsi ya. Gengsi. HP ini mengergo 800, rego 1,5 juta, 2,5 juta, itu kan gengsi. Melihat temennya harganya 5 juta, 6 juta. Coba kira-kira mahasiswa sekarang banyak seperti itu kira-kira. Iya, betul Jadi sekali. banyak seperti sehingga kalau memegang HP yang harganya di bawah 2 juta itu kayaknya nggak keren lah gitu. Iya. Sehingga inilah yang konsumtif yang bersifat hanya keinginan, bukan sebuah kebutuhan. Terima kasih. Oke, baik Bapak. Ya, ternyata konsumtif itu sendiri sebenarnya memang tidak bisa diubah sepenuhnya ya Pak. Mungkin yang kita ubah adalah konsepnya gitu ya Pak ya. Oke, mungkin bisa jika kita lihat sekarang ini Bapak, terutama di kalangan anak muda, sebenarnya faktor utama yang membuat kita ini, anak muda atau Gen Z ini, cenderung itu memiliki sifat yang konsumtif gitu Bapak. Nah, jadi sifat konsumtif tidak apa-apa menurut saya. Tapi harus diimbangi dengan sifat produktif. Konsumtif ini bisa seimbang, bisa relevan, bisa berjalan dengan baik, harus diimbangi dengan nalar produktif. Nalar produktif ini yang saya lihat dari sejarah pendidikan nasional, dari sejak selesainya tumbangnya Orde Soekarno sampai hari ini belum begitu tercipta di Indonesia. Kita lihat aja di eskalasi ASEAN saja, bukan internasional. Kita ini lebih ke arah pemakai, konsumtifnya dengan minim produktif. Coba sekarang kita lihat apa yang ada sekeliling kita. Nggak usah jauh-jauh, jangan-jangan jilbab Mbak ini juga produksi luar negeri. Betul. Yeah. Terus lalu apa? Maka konsumtif yang tidak seimbang dengan produktif ini akan melahirkan pengangguran. Kalau akan melahirkan pengangguran, maka akan melahirkan ketimpangan di dalam sosial, kehidupan sosial. Tidak usah jauh-jauh, apalagi yang lebih jauh coba kita lihat. Kebetulan saya ini kan pernah menjadi komandan SMK IT. Coba melihat yang saya pegang hari ini, apakah ini produksinya orang Kediri, orang Jakarta, atau alumni fakultas-fakultas yang mengampu fakultas IT seperti itu. Ini semua impor. Disinilah kemudian tidak seimbang apa yang kita konsumsi, yang kita butuhkan, yang kita pakai hari ini itu adalah produksi orang lain. Sehingga ini yang menjadi timbul social overlap, social lab yang ketimpangan sosial. Dan ini harus dipikirkan di kampus. Ini tanggung jawab kampus, tidak hanya kampus umum, bahkan kampus agama punya tanggung jawab ini. Contoh lagi, contoh yang gampang kita lihat, misalkan di sebuah keluarga. Keluarga sampean misalkan terdiri dari 6 orang misalkan. Bayangkan kalau setiap hari itu di situ ada yang ngerokok juga beli. Kopi misalkan 3 hari 3 kali beli. Teh misalkan 1 hari 2 kali beli. Pagi sarapan, makan siang, makan malam beli. Coba. Terus kemudian di anggota keluarga itu mayoritas tidak bekerja. Hanya nyantai ke warung, balik mulai turu. Mungkin hanya sekolah, kembali juga turu, tidak berpikir ada produksi. Gak mau nyapu, umbah-umbah ke laundry, bersih-bersih manggil tetangga, dan lain sebagainya. Ini yang akan menjadi ketidakseimbangan di dalam kehidupan ini. Nah ini lagi-lagi harus dikaji di kampus, dikaji di akademik. Bagaimana Indonesia ini sekarang menjadi majority konsumtif majority. Apa yang kita butuhkan, semuanya yang kita nikmati, semuanya itu adalah produksi orang lain. Itu tadi saya bayangkan di dalam keluarga. Peyeke tuku, sayure tuku, berase orang godhog dhewe, segone tuku. Teh tuku, kopi tuku. Ini yang akan menimbulkan ketimpangan. Sementara di dalam keluarga 6 orang ini yang kerjanya 2 orang.
yang 4 orang tidak bekerja. Coba bisa dibayangkan. Nah, Agak, sekarang, iya. sulit gitu ya Pak ya. Sulit. Nah, ini kenapa saya tertarik sekali, wah kebetulan tempatnya di pasca sarjana. Barangkali ini nanti menggugah pikiran kita. Saya secara pribadi sebagai sarjana ini merasa bersalah di dalam mengikuti peradaban zaman saat ini. Apalagi di Indonesia. Di mana sih goal daripada pendidikan kita, baik di tingkat menengah maupun di tingkat tinggi. Coba kita pikir, kita kotai aja tempat kita sendiri, UIN. Ya, kita tempatnya di UIN, ISNU. ISNU pernahkah berpikir bagaimana potensi kesarjanaan kita terintegrasi dengan beberapa keterampilan? Belum. UIN kira-kira alumninya setiap tahun wisuda orang berapa? 2000 ya? Kira-kira dialokasikan apa? Sudah punya kemampuan seperti yang diharapkan? Belum. Lalu nanti kalau pulang mau jadi apa? Ini yang akan menjadi budaya konsumtifnya stabil, tapi budaya produktifnya tidak stabil. Mulai nang omah kluntang-kluntung doyan mangan, kopi, rokok, tetapi jengkrak-cangkruk tidak seimbang antara budaya konsumtif dan budaya produktif ini. Ada zuhud, konsumtif dan produktif ini disandingkan. Antara konsumtif dan produktif ini harus seimbang. Nah, zuhudnya inilah untuk sebagai pengerim. Oh, aku sugio ning ora ojo medit. Saya harus kaya, saya harus berkarir sampai rektor misalkan, sampai profesor. Tapi apa yang saya peroleh adalah untuk mendekatkan tinggi. Mendekatkan tinggi itu tidak hanya ngubeng tasbih, tapi weweh ning gone sekitarnya. Kadang orang itu salah paham. Karirnya tinggi di dalam kampus, sugih, mobilnya oke, rumahnya bagus, sergep torikoh, tapi ndak sodakoh. Sugih ndak sodakoh. Ini kalau di dalam analogi Islam itu kan apa itu istilahnya itu nyedohne syukur itu. Tadi syukur ini ndak ada. Jadi syukur bagi orang yang sugih itu harus aweh, tidak hanya sekedar alhamdulillah. Nah, ini kembali ke konsumtif. Lagi-lagi saya ingin mengoreksi diri saya secara pribadi, secara ISNU dan secara kampus. Bagaimanapun kan kampus UIN ini juga rumah saya kedua, ketiga. Saya mau berpikir begini. Bagaimana sejak hari ini coba kita menganalisa, mengupas diri kita sendiri. Apa yang kita kelola hari ini itu memang tidak seimbang. Tadi kan barusan Pak Dokter Puji ya. Ya ini kan dokter hewan. Dihasilkan dari Universitas Bogor di sana ya, Bogor. Yang jadi tidak seimbang itu begini. Kediri ini kan agrarisnya itu besar. Potensi pertaniannya besar. Bahkan negara kita ini dimaklumatkan sebagai negara agraris. Tapi produktivitasnya semakin lemah. Di situ juga tidak berimbang antara produktif dan konsumtifnya itu tidak seimbang. Karena semua yang dibutuhkan itu beli, obat-obatan beli, pupuk beli, kemudian ini beli. Sekarang jadi sulit semua karena ingin instan, tidak mau matun, akhirnya diobat sukete sehingga rusak humusnya itu kena obat. Ini nalar-nalar ini yang belum terbangun. Nah, sehingga negara kita sebagai negara agraris ini kita kadang-kadang kaget. Kenapa sih orang Indonesia impor jagung, impor dele, impor tepung, impor gula, bahkan pernah impor beras kan? Ini bener sih. Nah, kita yang di bawah, jangankan hanya sekedar S2, S3 yang tidak akan melihat apa yang terjadi fenomena ini. Konspirasi apa yang terjadi sampai wong Jawa impor beras. Ini artinya yang saya maksud tadi itu antara budaya konsumtif dan produktifnya tidak seimbang. Sehingga banyak pengangguran yang menimbulkan ketimpangan. Nah, ini kampus secara akademik harus menyelesaikan itu. Suatu ketika saya ini di tahun 2014 menggagaslah membuat drone.
menggagas membuat drone karena saya dulu termasuk yang mengelola IT, menggagas drone. Drone itu bisa terbang, bisa difungsikan. Itu gabungan dari sekian disiplin ilmu. Di dalam drone itu ada ilmu multimedia, ada ilmu jaringan, ada ilmu ada ilmu elektro, matematika, dan ada ilmu fisika. Karena semua dibutuhkan mengatur baling-baling, kalibrasi, dan mengirim hasil rekaman, menata rekaman itu kan di profesinya multimedia. Saya bayangkan itu di Indonesia, kenapa sampai hari ini kita tidak bisa menciptakan pekerjaan yang maksimal, tidak adanya kerja kolaboratif antar akademik dalam rangka menciptakan produksi, menciptakan sebuah produk. Yang saya melihat kamera ini, apa cukup ini hanya sekedar elektro, tidak cukup. Sementara kadang sarjana elektro kita, saya kaget ya, saya tidak mau menyebut sampai profesor doktor di elektro ya. Mungkin kita nyebut ya elektro saja. Kira-kira tahu nggak komponen di dalam ini, nggak ngerti. Bahkan apa yang kita lihat dari ini semua ini adalah bentuk konsumtif yang tidak seimbang. Sehingga ini yang harus kita pikirkan. ISNU lagi-lagi harus berpikir keras di dalam hal ini, bagaimana menyatukan disiplin ilmu yang ada di ISNU agar menjadi rangkuman, agar menjadi racian yang bermanfaat dan bernilai produktif. Sehingga kita akan sedikit demi sedikit mengurangi menyeimbangkan antara konsumtif dan produktif. Kalau budaya konsumtif dan produktif ini seimbang, kehidupan kita akan seimbang. Tentu apa yang kita miliki, ini karyanya ada fakultas apa aja yang paling favorit di sini apa? Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Ada di sini yang lebih keluar itu apa? Ekonomi ya? Ekonomi syariah. Nah, saya sering berbicara di teman-teman ekonomi di luar ya. Kebetulan di komunitas PMI saya sampaikan, ekonomi ini adalah designer of the life, designer of the multi production itu di ekonomi. Jadi yang saya lihat di Thailand, di Malaysia, di Brunei, kebetulan saya pernah bergabung di Siamolek, saya pernah bergabung di ekonomi ASEAN di Thailand. Itu ekonomi ini sebenarnya fakultas yang luar biasa. Di Cina, di Korea itu fakultas ekonomi mahalnya di atas fakultas kedokteran dan teknik. Di mana itu di Cina, di Korea. Kebetulan kan Korea, Cina itu lebih senang bekerja sama dengan SMK. Ekonomi inilah yang akan mendesain apa yang menjadi need of the public. Apa kebutuhan publik? Kebutuhan publik seperti ini. Apa yang perlu diciptakan? Ini ada gelas, ada vas bunga, ada bunga-bunga, ini ada pewarnaan. Ini apa? Plastik. Ini yang mendesain adalah ekonomi. Muncullah sebuah produk seperti ini. Harus memandang jauh 20-25 yang akan datang ke depan, kamera seperti ini tidak akan laku sudah. Karena mungkin visibilitasnya, lensa itu sudah berkurang. Juga akan berubah. Maka harus mendesain ke depan kamera seperti ini 5 tahun lagi tidak terpakai. Maka harus menciptakan, mendesain sesuatu yang baru, dan itu di ekonomi itulah yang menjadi designer of the need, of the public need, itu di ekonomi itu. Biar mikir kan gak enak mikir nih. Yeah. Dulu mikir itu enggak peka seperti ini. Nah, itu di situ. Karena akan melihat peluang pasar itu di ekonomi. Naifnya kadang-kadang hampir teman-teman kita sendiri di dalam mempelajari ekonomi ya tadi hanya mengkonsumtif apa yang didiktekan oleh Kemendikti kemungkinan. Sehingga tidak coba merubah ruang sendiri bagaimana saya menciptakan sarjana ekonomi ini yang kapabilitas se-Jawa Timur bisa melihat kebutuhan
regional dan internasional, ini yang harus dirubah mindset itu, sehingga saya kira dari masing-masing tempat itu bisa berpikir dan menyelesaikan apa yang menjadi kebutuhan itu. Oke, baik Bapak. Ternyata banyak sekali ya Bapak fenomena-fenomena yang ternyata kita sendiri juga nggak sadar hal itu. Saya melihat tema, wah ini panjang. Tema ini karena apa? Saya ini hidup di, saya kadang hidup di kampus, kadang hidup di pondok, kadang hidup di warung kopi. Saya ini terenyuh dengan tetangga-tetangga yang teko. Pak, ada lowongan kerja. Kemudian suatu ketika sering itu di HP itu, Cak piye kabare? Gak tahu ngopi lah, monggo ngopi. Pak, Cak ada loker gak? Nah ini saya loker. Ini sarjana tanya loker. S2 tanya loker, saya itu terenyuh betul. Apa yang terjadi dengan negara kita, bangsa kita? Kita sangat terenyuh. Coba kita lihat tetangga kita di Malaysia. Tetangga kita di Malaysia sudah berapa tahun yang lalu memproduksi mobil Proton Saga. Nah, kita. Di situ Aiwa juga diproduksi di Malaysia, ada IT yang namanya Aiwa. Kita sampai hari ini dengan menghadapi teknologi HP itu tang-panting. Nah, lagi-lagi saya kembalikan ke ISNU. ISNU harus meracik ini, menggali adakah orang ISNU yang sarjana IT. Sehingga paling sarjana komunikasi, teknik komunikasi, teknik IT, teknik informatika, ini yang akan melahirkan handphone ini, teknik telekomunikasi ya, terus apa lagi elektro ada di situ. Di situ juga ada bahan kimianya karena untuk mencari bahan-bahan baku ini. Keracik ini sehingga coba mereduksi apa yang menjadi kebutuhan kita olah sendiri. Kebutuhan kita penuhi sendiri. Orang dulu kan nyantai mapan apa? Kebutuhannya itu dipenuhi sendiri. Duwe beras dhewe, butuh mangan daging belah pitike dhewe. Butuh nikahnya anak duwe sapi dhewe. Sekarang kan orang itu pusing. Karena semuanya harus beli, beras ran duwe misalkan, karena sawah entek dilempit dadi HP dan mobil. Apa-apa daging gak duwe, carilah beli ke pasar. Kalau dulu kan kadang-kadang ya nyantai aja. Orang mau menikahkan mampu nyembelih wedhus ya wedhus, mampu nyembelih sapi. Nah, lagi-lagi itu yang menjadi digabungkan dengan zuhud agar orang Kediri itu, di budaya Kediri, saya bukan orang Kediri asli. Tapi ada prosesi walimah di Kediri ini yang perlu diberikan masukan. Terlebih walimatul urus, kadang walimatul khitan dan lain sebagainya. Orang yang sebenarnya tidak mampu menghadirkan 500 orang tapi dipaksakan. Orang yang semestinya tidak mampu menghadirkan 300 orang dipaksakan, sehingga harus dengan hutang-hutang, dan kemudian buuhan itu menjadi utang itu. Piutang buuhan, maka sampean nek buuh ning kancane sampean kan sampean tulisi jenenge sampean. Nanti di sana juga di absen. Yang jadi naib itu menurut Gus Bah. Lek saiki buuh 100, masa 5 tahun yang akan datang yang dibalik ini 100 kan. Nah, orang sini lebih dipaksakan. Sehingga antara kebutuhan dan keinginan ini tidak seimbang, kemudian digabungkan antara konsumtif ini di dalam kehidupan kita itu tidak seimbang dengan produktif. Ini yang memunculkan memunculkan ketimpangan. Kalau kita mau lihat dua lah Pak, kemarin saya lihat pikir ini, mau kita gali lagi apa? Di Fakultas Kedokteran misalkan, profesi kedokteran. Kita dulu di awal-awal reformasi saya jadi kaget. Waktu itu saya awal-awal reformasi itu mahasiswa semester 2. 98 itu saya mahasiswa semester 2. Ya sudah bisa analisis karena mahasiswa ya. Kenapa harus ada farmasi yang diproduksi Namru yang ujung-ujungnya itu adalah dari Eropa? Karena sekarang akhir-akhir ini kemarin dalam waktu dekat itu ada kegiatan vaksin yang dikoordinasi oleh ISNU juga. Coba kita lihat vaksin itu dari mana? Apakah produksi kedokteran di Indonesia atau kita hanya menjadi konsumtif vaksin itu? Sehingga kita tidak bisa menganalisis.
Nah ini akhirnya di dalam semua bidang akademik itu tidak seimbang. Mulai kedokteran, IT, otomotif. Kita ini mau jadi sarjana tok ning ndak punya produk. Terima kasih. Ternyata gitu ya Pak, banyak sekali lah apa kejadian-kejadian gitu. Padahal udah sarjana tapi ternyata pas waktu lulus malah gak ada kerjaan gitu ya Pak ya. Oke, baik Bapak, tadi kita sudah membahas terkait budaya konsumtifnya. Sekarang kita lari ke zuhudnya ini Bapak. Iya, ya. Nah, dalam kajian keilmuan dan juga perspektif keislaman ini Bapak, konsep zuhud itu bagaimana sih sebenarnya Bapak? Apalagi nih ya Bapak, kadang zuhud itu di apa ya, dijelaskan atau diartikan oleh masyarakat awam itu sebagai anti dunia gitu Oke, Bapak iya. biasanya ya, atau enggak hidup apa adanya gitu kan Pak. Nah, menurut Bapak itu gimana sih Bapak? Jadi itu kan salah perspektif. Jadi zuhud kan bukan anti dunia. Di dunia ini kita tempatnya mencari pahala kok. Kalau kita besok di alam barzah gak iso nyari pahala. Bisanya nyari pahala di dunia ini. Zuhud itu hanya menjadi salah satu pengendali agar kita ndak sakar PDW kan begitu. Jadi zuhud ini kan orang yang bersungguh-sungguh mendekatkan diri pada Allah. Artinya dalam konteks posisi ini tidak kemudian meninggalkan pasar, tidak kemudian meninggalkan bisnis, tidak kemudian tidak mau saya ada di dosen biasa, aku mau jadi kaprodi, mau jadi kajur, mau jadi warek rektor dan memegang, enggak. Tetapi tetap apapun profesi itu harus diraih, tetapi yang penting cara meraihnya dengan benar dan ketika mendapatkan sesuatu dialokasikan dengan benar. Dulu kan sering kita lihat di dalam sejarah ada Imam Asyadzili, ada Imam Maliki. Yang paling baru ini ada Syekh Muhammad Alawi, Syekh Muhammad Alawi, dan di Indonesia banyak. Mereka ini siapa bilang mereka tidak zuhud? Tetapi kaya. Kalau di Jawa Timur ini ada kiai kaya itu Kiai Abdul Ghafur. Apakah dia meninggalkan sudah? Ketika mereka kaya, mereka ini loman. Apakah kemudian kalau kita sholat agar kelihatan zuhud, tuku kelambi yang murah-murah enggak? Justru kalau Imam Asyadzili itu bajunya mahal-mahal. Tetapi dia tidak berpikir di situ untuk menunjukkan bahwa menghadap Allah harus dengan ekspresi yang luar biasa. Tetapi kalau kita sudah mendapatkan hal-hal yang luar biasa, keduniaan yang luar biasa, orang kan melihat duwe mobil itu dianggap dunia, duwe gaji besar dan dunia. Tapi tadi harus diekspresikan dengan baik ya. Ketika kita kaya, kita harus loman. Ketika kita kaya, kita harus perhatian kepada lingkungan. Ketika kita kaya dengan segala apa itu profesi kita harus sangat perhatian dengan lingkungan. Yang dilarang itu ketika orang kemudian dianggap tidak zuhud itu oke, gak peduli, mong sing dipikir itu memperbanyak sawah, ganti mobil, tambah rumah, membesarkan usahanya, tapi tidak menghiraukan sedekah, tidak menghiraukan ketimpangan di sekitarnya. Ini yang menurut saya harus perspektif ini harus digabungkan dengan baik. Oke, baik Bapak. Kemudian Bapak, apa sih langkah konkret yang bisa dilakukan generasi muda untuk mengurangi perilaku konsumtif ini Bapak? Untuk mengurangi perilaku konsumtif, satu memang yang harus difahamkan itu adalah antara kebutuhan dan keinginan. Jadi misalkan saya dengan HP 8 GB misalkan dengan HP yang tipe sepertinya cukup lah. Saya tidak harus beli iPhone yang lebih baru, tidak harus beli macam laptop. Bagi saya beli laptop yang harganya 8 jutaan, 9 jutaan sudah cukup lah. Tidak harus ngoyo yang beli 25 juta misalkan. Artinya sesuai tingkat kebutuhan saya itu sudah cukup.
sudah cukup. Masa saya hidup di Kediri harus beli Lamborghini misalkan, kan tidak penting. Terus dengan kapasitas seperti ini harus ngoyo beli Alphard terbaru, enggak lah. Jadi itu hanya kalau itu kan mengikuti keinginan saja, dan keinginan itu lebih disetir oleh nafsu, maka harus diimbangkan antara keinginan dan kebutuhan. Lagi-lagi sebenarnya tidak masalah melihat saja intensitas kegiatan orang itu. Kalau sering perjalanan jauh, intensitas kegiatannya sangat tinggi. Kalau naik kendaraan yang agak nggak penak ya juga berbahaya, susah. Ya, tapi kan harus menyeimbangkan antara kebutuhan dengan keinginan. Kemudian juga tidak harus meninggalkan apa tadi? Dunia. Oh, Pak, yang siapa? Ya gak iso meninggalkan dunia. Kalau meninggalkan dunia ya meninggal dunia kan. Betul sekali. Karena di dunia ini semakin Anda kaya dan semakin Anda pinter, maka akan peluang ibadahnya lebih tinggi. Sampai iso sedekah. Biyen biasa sedekah ning masjid mun 50.000, saiki iso sedekah 500.000, kan begitu. Tapi kalau dulu ketika belum punya mobil sedekah 50.000, saiki wis mobil loro panggah 100.000, itu kan perimbangannya ndak pas gitu loh. Oke, gitu ya teman-teman semuanya. Karena dalam kehidupan ini kita nggak bisa mengikuti keinginan saja, tapi kita harus melihat juga perspektif kebutuhan kita itu seperti apa, biar kita tuh ibaratnya nggak ikut FOMO gitu ya Pak ya, atau mungkin jadinya kita boros gitu ya Pak, karena itu sesuatu yang tidak baik gitu ya Pak. Oke, untuk penutupan nih Pak, mungkin boleh memberikan satu pesan untuk anak muda hari ini terkait gaya hidup dan juga cara kita memandang konsumsi. Apa yang ingin Bapak sampaikan Pak? Pada anak muda, sampean masuk anak muda enggak? Anak muda saya, termasuk Gen Z. Gen Z ya, jadi satu harus mempertimbangkan antara kebutuhan dan keinginan. Yang kedua, itu tentu harus benar-benar dipikirkan antara keinginan dan kebutuhan. Yang kedua, calon-calon sarjana ini harus berpikir apa yang bisa diproduksi ke depan. Apapun kesarjanaan Anda harus bisa berpikir depan itu paling tidak saya harus bisa menciptakan suatu produk yang itu akan bisa menampung sebuah pekerjaan, sehingga di dalam fakultas apapun yang kita alami kita harus punya second line of the science, daripada tidak hanya Anda usuluddin mikire usuluddin enek peluang neng syariah neng apa itu misalkan neng kejaksaan neng KUA, kemudian kan tidak bisa gerak apa-apa, maka harus punya the second line of the science, dari keilmuan itu punya gandengan yang lain. Oke, baik. Teman-teman, sahabat ISNU, dari obrolan hari ini kita bisa belajar banyak hal ya, bahwa di tengah dunia yang serba cepat dan juga penuh dengan keinginan atau mungkin FOMO, mungkin yang paling penting bukan seberapa banyak yang kita miliki, tetapi seberapa cukup kita merasa untuk memiliki. Budaya konsumtif mungkin nggak bisa kita hindari sepenuhnya, tapi dengan menghadirkan sifat atau sikap zuhud ini, kita lebih sadar dalam memilih dan juga lebih bijak dalam memiliki. Mungkin segitu dulu. Terima kasih untuk narasumber kita yang sangat luar biasa, telah memberikan insight yang betul-betul sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, dan untuk kalian yang sudah mendengarkan, semoga obrolan ini bukan cuma jadi wacana, tapi juga jadi refleksi. Saya Selvira Diva Ardinda pamit undur diri. Sampai jumpa di ISNU Podcast selanjutnya.